Oke, para jamaah sekalian, kita masuk sekarang bagian yang khusus. Bicara fitrah insaniat yang sifatnya khusus. Pertama buat ibu-ibu. Walaupun ini bukan ayat, bukan hadis, tapi penting ibu-ibu yang hadir menyimak. An-nisa imadul bilad wa ma soluhat solahatul bilad wa ma fasadat fasadatul bilad. Ini adalah semacam kata mutiara. Wanita itu adalah benteng kekuatan dari sebuah negara. Kalau dia kuat, maka saya sering sebut, di belakang orang-orang besar mesti ada perempuan. Bagaimana seorang Rasulullah Muhammad SAW, di sana ada Khadijah. Sampai Khadijah itu tersebut terus selama ketika dia sudah bernikah dengan Aisyah, dengan Hafsah, dan sederet ada 12 istri-istri beliau. Dan Aisyah sempat marah ketika marahnya artinya cemburu. Apa yang saya katakan, ibu-ibu ini mungkin saya tangkap hampir merata, tidak sekuat ibu zaman waktu saya masih punya nenek. Buktinya apa? Ibu-ibu yang punya anak, melahirkan anak di tahun-tahun 50-an, tahun 40-an, itu masih banyak yang anaknya 18, anaknya 22. Ini ibu-ibu yang ikut, tadi banyak yang pulang mungkin mau masak, nggak apa-apa. Yang ada di sini, ibu-ibu yang ada di sini, ya. Saya mau nanya sama yang siapa, nggak kelihatan orangnya, tinggal 4 atau 3. Kenapa ibu-ibu dulu bisa punya anak sampai 18, 22, bahkan saya pernah ketemu ada yang hampir 30, dia sendiri. Dan lihat ibu-ibu yang punya anak itu, banyak itu, kalau kita berjumpa dengan sekarang, kita masih bertemu dengan senyum yang sumringah. Kenapa? Perempuan zaman sekarang baru punya anak 2 saja, tampangnya kayak orang tua. Saya mau nanya dulu nih, ada ibu berapa orang? Biarin yang ada aja dulu. Tinggal 4. Ibu yang pojok sana, Bu. Bu, kenapa zaman sekarang ibu-ibu baru punya anak 2, tapi kayaknya tersiksa gitu? Ya, ibu dulu. Tapi ibu bisa mengiyakan pendapat saya kan? Ini menarik. Ini kita lagi bicara dasar-dasar transenden. Saya mau membuka strategi Cina, jahatnya Cina. Orang-orang Cina, pengusaha-pengusaha Cina itu istrinya 1. Tapi dia punya namanya saya nggak tahu. Itu saya jumpa sekali hari. Selesai saya mengisi pengajian di daerah Jakarta Pusat, di Jakarta Barat, saya naik Mikrolet M11. Ini saya bahasa Betawi. Dari mana lo? Ini gue habis nitip duit si engkoh. Buat siapa? Buat bininya. Lah, bini yang mana lagi? Ini bini yang ke-15. Memang berapa bininya? Kalau nggak salah 25. Maaf ya Bu, saya bukan sedang berdongeng, bukan sedang berbohong. Tapi memang si oknum Cina ini kalau kemana-mana istri 1 Pak Tri. Ini yang disebut dengan strategi booming depopulasi. Jadi jangan heran kedatangan orang-orang Cina dari Cina dalam jumlah yang banyak. Dan orang-orang Cina di Indonesia itu secara umum kalau anaknya mati itu biasanya tidak melaporkan ke kelurahan. Sehingga akte kelahiran yang dipegang itu dipakai untuk ketika pendatang-pendatang dari luar masuk. Nah, sayangnya adalah pemahaman seperti ini tidak dipahami oleh kita. Umat Islam itu kalau ibu bapak mendengar, tanyakanlah sama neneknya sama kakeknya dulu. Kalau menikah itu nasihat KUA adalah menikahlah dengan perempuan yang banyak anak. Terus terang kalau boleh saya bilang, kita ini bahaya. Perkembangan populasi orang-orang Kristen, ini kalau dalam teori kependudukan ini berbahaya. Tapi mau diomong apa, kita dikunci dengan istilah KB. KB itu keluarga berencana hanya untuk pribumi muslim. Sayang itu adalah fatwa yang pernah keluar dari MUI pada masa kepemimpinan Pak Hamka, tapi tidak pernah tersebar luas. Makanya kalau sekarang Bapak Ibu mengerti, jangan pernah takut punya anak banyak, karena alam semesta ini milik Allah. Tapi memang formulanya bukan formula subjektif, harus menjadi formula kolektif. Karena kalau anak banyak tidak bisa diberi makan, yang wajib menyiapkan makan siapa? Negara. Kenapa antum jadi wali kota kalau nggak bisa membuat
Yang suka saya ceritakan, di Jerman berapa kali saya bicarakan. Kalau ada rakyatnya sakit, yang pusing bukan pasien. Yang pusing itu Pak Lurah, agar membawa dia ke rumah sakit. Mari kita lihat, sekarang mana kita, Pak RT, kalau Pak RT kan dia tidak punya otoritas politik. Tapi mulai lurah, camat, segala macam. Nah mudah-mudahan ini menjadi catatan kita teruskan. Yang berikutnya adalah buat ibu-ibu itu terus terang, saya ingin katakan, wanita adalah makhluk yang dibilang lemah tapi sangat kuat. Saya punya kenangan dengan ibu saya. Ibu saya itu guru SD. Sepanjang hidupnya, dia jadi guru. Saya tidak pernah melihat dia tidak masuk mengajar. Misalnya gini, sore-sore, sakit ya Bu? Demam ya Bu? Ya. Nah, namanya sudah malam, kita sama-sama tidur. Kalau saya melihat, setiap ada situasi tertentu di zaman sekarang ya, jangankan sakit menggigil, baru kelayang-kelayang dikit aja, bilang sama penjaga sekolah, ibu guru nggak masuk. Saya lihat, makanya saya bagaimana salah satu ibu marfuah, mana Bu marfuah? Ya, itu kenapa doa ibu saya gitu, itu saya nih ibu saya banget, nggak ada. Makanya istri saya anak-anak, Abi baru pulang, saya jadi berbekas Bu marfuah. Satu injection refleksi seorang ibu. Ibu saya tidak istimewa, maksudnya tidak orangnya kecil. Artinya yang saya katakan, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo ibu-ibu yang ada, kita sekarang bisa ngaji. Yuk, mari kita perkuat. Wanita itu benteng. Kalau sekarang bapak ibu punya, ada orang itu kerja. Emak saya, zaman saya kecil, pagi-pagi, Bismillah. Diam. Ya, jadi saya punya kebiasaan baca Quran itu pagi, subuh, sama maghrib. Kalau subuh, jam 4 menjelang azan tuh ibu saya akan pegang ketek saya tuh. Dicangcang gitu ya. Dibawanya saya ke depan rumah. Kan saya bersandar tuh. Tapi ntar dikalungkan sarung. Saya cerita bukan karena saya hebat. Saya ingin katakan hebatnya ibu. Jadi kalau ada kata Rasulullah, al-ummah madrasah, ibu itu madrasah itu betul. Nah persoalannya kan ibu-ibu yang madrasah itu mana? Jangan berangkat pagi-pagi, ntar masuk angin. Anak mau berangkat subuh, ibunya ketakutan, takut masuk angin. Saya sering dengar kok berdebat, anak kecil mau dibawa ke masjid, sama yangkungnya, yang mutinya, jangan masuk angin. Tapi giliran mau rekreasi, mau piknik, jam 3 pagi suruh mandi, biar duduk di bus paling depan. Oke, jadi buat ibu-ibu, apresiasi, wanita itu memang ada, cuman wanita yang mana? Maka kalimatnya almar'atus shalihat, mahuwal almar'atus shalihat, siapakah wanita yang shalihat itu? Ya artinya dia membangun internalisasi nilai-nilai kesolehatan itu tidak mendadak. Itulah hebatnya ibu-ibu kita yang pernah di pesantren, maaf ya, bukan jaminan kesolehatan. Karena nilai-nilai kekhususan tidak bisa disekolahkan, tidak bisa dipesantrenkan. Contoh, khusyuk. Apakah orang yang mimpin pesantren X sholatnya selalu khusyuk? Belum tentu. Kalau kerjanya hanya nyari sumbangan, biar lebih besar lagi banyak, nggak khusyuk dia. Jadi khusyuk itu sangat subjektif. Boleh jadi ada orang yang kelihatannya biasa-biasa saja, dia orang yang paling khusyuk. Karena khusyuk itu kata Imam Al-Ghazali, al-hadarul qalb, menghadirkan hati. Maka dalam banyak kasus, perjalanan-perjalanan perjuangan itu, kadang-kadang pelaku pejuang yang sesungguhnya itu orang yang nggak terkenal. Dia diam, dia jaga wudhunya, dia paling berani, dia paling apa. Nah, kita coba nanti buka tanya jawab. Yang berikutnya adalah buat laki-laki. Ketika laki-laki kehilangan elan leadershipnya, maka Rasul katakan halakatir rijal hina atau atin nisa. Ketika muncul video-video di televisi atau telenovela suami-suami takut istri, ya, saya punya pengalaman mengetahui ada seorang menteri peranan wanita di salah satu zaman, ya zaman-zaman pemerintahan di Indonesia. Jadi ada seorang menteri peranan wanita, itu nyuruh suaminya pakai kaki, depan orang banyak,
Papa bawa tas mama nih. Nah ini mungkin bagian kita pada pagi ini buat ibu bapak sekalian yang sempat tetap bersama dalam kajian ini. Kita, ya saya nggak bisa ngomong lagi deh. Ya Allah, mentang-mentang menteri nyuruh bawain tas sama suaminya pakai kakek. Suami betulan, suami batih, bukan suami di jalanan. Ya Allah, jadi ibu-ibu mudah-mudahan memahami bahwa kita memang pengajian kita ini memang pengajian yang kita rancang untuk menjadi sebuah kolektivitas korps yang nggak ada yang pinter banget. Paling nggak saya cuma sekedar menstimulan dan kita akan coba terus nanti menatanya dengan lebih lengkap lagi. Nah kita masuk di bagian yang agak lebih lanjut. Nah sekarang mari kita tengok. Ternyata banyak orang merasa tidak perlu Tuhan. Fitrah diniyah, ini mungkin penting saya sampaikan. Kenapa ada orang Kristen? Kenapa ada orang Hindu? Kenapa ada orang Buddha? Nah itu wilayah yang mungkin tidak terjangkau oleh kita. Tetapi kenapa ada orang keluarga Muslim tapi anaknya tidak sholat? Halo? Apakah di masyarakat kita ada yang keluarganya Muslim tapi anaknya tidak sholat? Ibu-ibu nih walaupun nggak banyak. Bu, masih ada nggak di masyarakat kita keluarga Muslimah tapi anak perempuannya semuanya nggak pakai jilbab? Nah, ada apa? Berarti ketika ada penegasan al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Ketika ada ayat yang mengatakan bahwa inna dinna indallahil Islam. Enggak masuk, ada masalah apa dengan kita? Jadi fitrah diniyah ini merupakan sebuah nilai yang tidak boleh kita abaikan. Kalau di rumah bapak-bapak, nah bapak-bapak ini ada banyak. Nggak usah ngacung tapi jawab saja. Masih ada nggak anak gadis bapak yang SMA, yang mahasiswi atau menantu bapak yang perempuan yang tidak pakai jilbab? Masih ada nggak? Halo, masih ada? Nah, kalau masih ada kenapa? Karena pengingkaran prinsip-prinsip hukum Islam di rumah yang ada laki-lakinya, yang ada kitanya, yang ada dewasanya, ini persoalan serius. Nanti kalau kita buka surat 5 ayat 44, 45 dan 47 terlakit. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Jadi ketika dalam rumah kita ada tanggung jawab istri dan anak-anak, lalu mereka tidak berperan secara primer, apakah sholatnya, apakah jilbabnya, apakah apa, kita kena. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa orang yang tidak mengupayakan, yang tidak menginternalkan, yang tidak mengamalkan, yang tidak menerapkan syariat Islam, maka dia termasuk orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humur fasiqun. Apa itu fasik? Fasik itu adalah orang yang banyak pengetahuannya, ilmunya banyak, profesor doktor, kan ada ayahnya saja ahli tafsir. Tetapi anaknya nggak pakai jilbab, malah dibetulkan oleh ayahnya. Itu kira-kira itulah menurut para ahli. Yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun pengajian kita hari ini tidak terlalu tematik yang booming, tapi minimal renungan buat kita. Fitrah diniyah itu sudah Allah berikan. Jangan sampai kita mengaku Islam, tetapi keislaman kita tidak menunjukkan bahwa kita mendapatkan privilege di hadapan Allah. Mari kita sama buktikan ketika keyakinan kita betul, ketika pikiran kita betul, ketika ikhtiar kita menuju dengan pedoman hukum itu, maka Allah akan gerakkan. Jadi sistemnya harus dibangun dulu. Nah ini penting, mungkin nanti dalam kajian tertentu kita akan bahas tentang Islam sebagai way of life, dan mungkin itu butuh tema tersendiri dan waktu tersendiri. Yang kedua adalah lingkungan dan keimanan para pendidiknya sangat berpengaruh dengan nilai-nilai keimanan tersebut. Mari kita lihat dalam surat 4 ayat 69. Dalam surat An-Nisa ayat 69 ada kalimat akhir wa hasuna ulaika rafiq. Jadi lingkungan, kalau dalam kajian pendidikan namanya milieu, kalau dalam kajian tarbiyatul Islam namanya bi'ah solihah. Wa hasuna ulaika rafiq itu apa?
Mereka adalah teman-teman yang baik buat kamu. Siapa? Minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiq. Mari kita buka. Orang-orang yang korupsi di kantor-kantor, mesti dia korupsi bukan sendirian, mesti dia akan bergaul dengan teman-teman yang juga koruptor. Nggak bisa dibantah kalau bukan temannya, atasannya, bawahannya pasti. Kalau ada di kantor yang nggak suka korupsi, pasti teman-temannya nggak suka korupsi. Dengan resiko tidak punya mobil mewah, tidak makan di tempat mewah, nggak apa-apa. Saya tahu di beberapa instansi, termasuk di kepolisian, di ketentaraan, saya punya ada teman-teman yang begitu. Artinya pada pagi ini mari Bapak Ibu sekalian, ternyata dalam hidup ini akan terlihat dia ada di komunitas apa. Jadi buat Mas Indra dan kawan-kawan, saya punya pesan, mudah-mudahan kita sadari betul bahwa saya akan ikut arahan antum. Saya akan ikut bagaimana sistem dokumentasi dan sistem kerja-kerja regulasi sistem IT kita. Paling tidak kita pahami bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi. Saya ulang saja kisah yang kemarin saya sampaikan. Sekitar tahun 80-an, itu ada sebuah berita menarik di sebuah stasiun televisi di Mesir. Ya, kalau kemarin kita bercerita di hadapan 7 orang. Waktu itu ada situasi ekonomi Mesir yang sedang bermasalah serius. Maka wartawan, analis ekonomi bertanya kepada seorang profesor doktor, ahli ilmu politik ekonomi. Bagaimana pendapat Anda tentang situasi ini? Wah, dia terangkan. Begini. Ini adalah karena begini, maka ini. Wah, pokoknya analisa ilmiah ekonomi. Ibu bapak sekalian, apa yang terjadi? Si reporter ini, si wartawan ini, si pewawancara ini menanyakan kepada seorang pemulung, Pak. Bapak tahu pemulung yang bawa gerobak isinya? Ditanya dengan pertanyaan yang sama. Jawabannya persis. Lalu ditanya oleh si wartawan itu, Bapak ini cuma pemulung, kok analisanya sama dengan profesor ahli ekonomi itu? Apa jawabnya? Dia teman majelis kajian saya. Apa yang saya katakan Bapak-bapak? Negeri ini beragama Islam ini bersamaan di saat kekhalifahan Umar bin Khattab. Apa yang ingin saya, kalau dibilang, kebayang nggak sih Pak? Itu kan tahun 600-an. Belum ada mobil. Wah. Ya. Ini kan sebetulnya kalau kita tarik ke bawah ini adalah satu bentuk filosofi Isra Mi'raj. Di masa-masa masih tahun, kan Indonesia Islamnya abad ke-7. Mari dipelajari. Makanya saya ketika bersama Allah tidak ada yang mustahil. Lihat. Apa yang dikerjakan Anies dengan nggak pakai ngutang Pak? Iya. Stadion yang dibangun dengan 82 itu nggak pakai, juga nggak pernah ada batang-batang.